Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai faktor di ruang yaitu R3. Nah, pada dasarnya semua hampir sama dengan vektor pada bidang atau R2 yang sebelumnya kalian pelajari. Tapi di sini yang membedakannya adalah di mana pada vektor pada bidang hanya memiliki posisi X dan Y. Nah, sekarang yang kita pelajari vektor di ruang ditambahkan dengan posisi Z. Jadi X, Y, dan Z. Diberikan suatu vektor R dengan 3 vektor yang tidak sebidang, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Vektor R dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 3 vektor yang memiliki vektor A, B, dan C pada gambar ini. Seperti yang bisa kalian lihat. Di samping OA, O, B, dan OC memiliki vektor A, B, dan C. Jika vektor I, vektor J, dan K adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan memiliki vektor A, B, dan C, maka terdapat bilangan real Rx, Ry, dan Rz. Demikian sehingga OA sama dengan Rxi, OB yaitu Ryz, dan OC yaitu Rzk. Maka vektor R sama dengan OR, vektor OR sama dengan vektor OA tambah AD, vektor AD ditambah DR. Karena vektor AD sama dengan OB dan DR sama dengan OC, maka vektor R sama dengan vektor OA ditambah OB ditambah OC sama dengan Rxi ditambah Ryz ditambah Rzk dengan Rx, Ry, dan Rz disebut komponen-komponen vektor R. Jadi setiap vektor di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I, Z, dan K. Dengan kata lain, I, Z, dan K membentuk basis untuk faktor-faktor di R3. Faktor R di R3 dapat dinyatakan sebagai triple bilangan dalam bentuk vektor baris Rx, Ry, Rz, atau vektor kolomnya Rx, Ry, Rz. Selanjutnya yaitu panjang vektor satuan, dan vektor posisi. Pertama, besar panjang vektor. Jika R sama dengan Rx, Ry, Rz, maka selanjutnya yaitu panjang vektor satuan, dan vektor posisi. Besar panjang vektor. Jika R sama dengan Rx, Ry, Rz, maka besar panjang vektor R adalah dinotasikan seperti ini, yaitu jarak titik 0 ke titik yang berkoordinat Rx, Ry, Rz menjadi seperti ini. Yang dapat dinotasikan seperti ini sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat ditambah Rz kuadrat. Jika P adalah titik X1
Y1 Z1 dan Q adalah Z2 X2 Y2 Z2, maka PQ memiliki vektor R2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Jarak antara P dan Q adalah panjang vektor PQ, yaitu akar X kuadrat dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Menghitung panjang vektor. Hitunglah panjang vektor di bawah ini. Maka hasilnya 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 6. PQ dengan P yaitu 0, 0, 1 dan Q 1, 1, 2 akar dalam kurung X2 dikurang X1, X2 nya ini 1 pada Q, X1 nya yaitu 0 kuadrat ditambah dalam kurung 1 dikurang 0 kuadrat ditambah 2 dikurang 1 kuadrat, yaitu akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 3. Selanjutnya, suatu vektor yang panjangnya satu satuan disebut vektor satuan. Perhatikan suatu susunan koordinat yang tegak lurus di R3. Vektor satuan pada sumbu X sama dengan I. Pada sumbu X sama dengan I. Pada sumbu Y sama dengan Z. Dan pada sumbu Z sama dengan K. I, J, dan K disusun sehingga membentuk suatu himpunan suatu putaran kanan. Dalam bentuk komponen, I sama dengan 1, 0, 0, Z sama dengan 0, 1, 0, dan K adalah 0, 0, 1. Jika A vektor dengan panjang A tidak sama dengan 0, maka E sama dengan A per A, yang dapat dinotasikan seperti ini adalah vektor satuan yang diarahkan dengan A. Selanjutnya yaitu vektor posisi. Suatu vektor A tidak memiliki yang titik awalnya 0, 0, 0, 0 dan titik ujungnya titik A, A1, A2, A3 disebut vektor posisi dari titik A. Maka A sama dengan A1, A2, A3 dan A1, A2, A3 adalah komponen-komponen dari vektor posisi A. Nah, kita lanjutkan yaitu keperbandingan bagian dinyatakan dalam vektor dan koordinat. Pembagian ruas garis dengan perbandingan M banding N. Suatu titik R membagi ruang garis AB di sini memiliki ruas garis AB dengan perbandingan M banding N jika AR banding RM sama dengan M banding N. Jika R di dalam AB, maka AR dan RB mempunyai arah yang sama. Di dalam ruas garis AB terdapat R di dalamnya, yang dimana di sini AR dan RB ini memiliki arah yang sama. M dan N mempunyai tanda yang sama. Jika R di luar AB, AR dan RB mempunyai arah yang berlawanan. Maka
M dan N mempunyai tanda yang berlawanan. Nah, jika R berada di luar ruas garis AB, maka AR dan RB mempunyai arah yang berlawanan. Nah, perhatikan pada gambar AR, RB, AR, RB, M, N, AR, AB, AR, AR, AB, AR, M, AB, M plus N, AR, RB, AR, RB, yaitu M negatif N. Selanjutnya AR, AB, yaitu M dalam kurung M dikurang N. Jika R adalah titik tengah dari AB, maka M sama dengan N. Selanjutnya, rumus pembagian dalam bentuk vektor. Perhatikan gambar 321. B adalah vektor posisi dari titik A, B. Dari titik A, B. Jika R adalah vektor posisi titik R yang membagi A dan B dengan perbandingan M banding N, nyatakan R dalam A dan B. Pada gambar tersebut, yaitu ARB adalah satu garis. ARRB sama dengan ARRB, yaitu M banding N, NAR sama dengan NAR sama dengan MRB. NAR sama dengan MRB. R kurang A sama dengan MB kurang R. Yang dimana NR dikurang NA sama dengan MB dikurang MR. Dalam kurung N plus M R sama dengan MB ditambah NA. Sehingga R sama dengan MB tambah NA per M tambah N. Rumus di atas merupakan rumus pembagian dalam bentuk vektor. Jika R di titik AB, maka M sama dengan N dengan R sama dengan A plus B per 2. Selanjutnya yaitu rumus pembagian dalam bentuk koordinat. Diketahui A X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, Z2, R, XR, YR, ZR. Membagi garis yang menghubungkan titik A dan B dengan perbandingan M, N, cari koordinat titik R. Jika A, B, dan R adalah vektor-vektor posisi dari A, B, dan R, maka R sama dengan MB tambah NA bagi M tambah N. Dimana A adalah X1, Y1, Z1, B sama dengan X2, Y2, Z2, dan R sama dengan XR, YR, dan ZR. Maka kita masukkan nilai R-nya, XR, YR, ZR sama dengan 1 per M plus N. M masukkan nilai B plus N dan A-nya. X1, Y1,
Dengan XR sama dengan MX2 ditambah NX1 sama dengan M plus N, YR sama dengan MY2 tambah NY1 per M plus N, dan ZR sama dengan MZ2 tambah NZ1 per M plus N. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini cukup sampai materi rumus pembagian dalam bentuk koordinat. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai pengertian dasar dari vektor itu sendiri, panjang vektor, vektor satuan, vektor posisi, pembagian ruas garis, dan pembagian dan perbandingan. Dengan perbandingan maksud saya rumus pembagian dalam bentuk vektor dan rumus pembagian dalam bentuk koordinat. Nah, pada materi vektor di ruang R3 ini materinya cukup sampai di sini. Salah hilaf saya mohon maaf apabila terdapat kalimat atau penjelasan saya yang kurang dimengerti atau kurang puas dengan apa yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.